9 resep olahan daging ayam yang super simple, sederhana, tapi tuh sekeluarga pasti suka banget. Aku tuh padahal cuma masak ayam kayak gini, tapi sekeluarga tuh pada suka dan muji-muji pengen dimasakin lagi. Nah, pertama-tama di sini aku pakai daging dada ayam, kemudian aku potong kecil dadu kayak gini. Kalau udah mau aku ceplokin 1 butir telur kalian, aduk merata sampai kecampur. Kalau udah sisihin dulu aja dan aku mau siapin tepung keringnya. Untuk tepungnya ini aku cuma pakai tepung serbaguna yang udah ada rasanya ya. Masukkan irisan daging ayamnya, kemudian ini mau aku kocok-kocok biar tepungnya tuh kecampur. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dimasukkan ke dalam minyak panas aja. Masukkan beberapa bagian sampai penuh, baru kita goreng sampai dia tuh kering, crispy, crunchy kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini tandanya udah matang, angkat sisihin dulu aja. Lanjut aku mau siapin untuk sausnya. Bahan sausnya udah aku tulis ya, ada kecap manis, saus tomat, kecap Inggris, saus tiram, minyak wijen, garam, gula, penyedap, lada bubuk, terus dikasih air, aduk merata sampai kecampur. Dan kalau udah kecampur kayak gini, lanjut aku mau tumis bawang putih cincang dan juga bawang bombay. Ini ditumis sampai harum dan layu. Kalau udah masukkan persausannya tadi, masak sampai mendidih. Jangan lupa koreksi rasa. Jika rasa udah pas, masukkan daging ayam yang udah kita goreng di awal tadi. Aduk merata sampai kecampur. Yang terakhir tinggal kasih irisan daun bawang aja. Ini udah jadi simple satset, rasanya juga enak banget. Dijadikan menu untuk sahur ataupun berbuka puasa cocok banget loh. Selamat mencoba resepnya. Barang dapur Umi Dina, masak apa aja jadi mudah. Kalau menu sahur dan buka puasanya kayak gini, aku jamin sih bocil-bocil pasti semangat banget buat puasa seharian. Nah, untuk daging ayamnya ini kita belah tapi jangan sampai terputus, kemudian marinasi dengan bumbu yang udah aku tulis ya. Aduk merata sampai kecampur, kemudian diamkan minimal 10 menit. Lanjut, di sini aku mau siapin tepung keringnya. Aku cuma pakai tepung serbaguna yang udah ada rasanya. Lanjut, untuk ayamnya kita masukkan ke dalam tepung kering, guling-gulingkan, baru kita masukkan ke dalam air dan kita masukkan kembali ke dalam tepung kering ya. Ini aku pakai 1 pencelupan aja. Kalau teman-teman mau 2 kali atau 3 kali juga boleh banget. Kalau udah langsung aja digoreng ke dalam minyak yang udah panas ya. Gunakan minyak yang agak banyak biar dia itu matangnya bisa sempurna. Goreng sampai kekuningan kayak gini. Kalau udah angkat tiriskan dan ini udah jadi. Ini tuh dimakan kayak gini aja udah enak banget. Kalau bocil-bocil lebih suka pakai saus sambal ataupun saus tomat ya. Dan ini tuh daging ayamnya matang sempurna sampai ke dalam, walaupun nggak direbus tapi enak pol dan dagingnya tetap juicy ya. Nah, buat kamu yang suka digeprek bisa langsung dibuatin sambalnya aja. Sambalnya cuma simple, pakai bawang putih, garam, micin, sama cabai. Ternyata dibikin geprek kayak gini tambah mantul banget. Pokoknya selamat mencoba resepnya. Barang dapur Umi Dina, masak apa aja jadi mudah. Oh, ternyata ini loh rahasia bikin ayam ricis versi low budget ala rumahan. Nah, pertama-tama siram daging ayam menggunakan larutan tepung serbaguna dan ditambah dengan bumbu marinasi ya. Marinasi minimal 10 menit atau paling lama 30 menit sampai dagingnya meresap. Kalau udah di sini aku mau racik untuk sausnya juga ya. Kalau udah sausnya disimpan. Dan untuk ayamnya ini langsung kita masukkan ke dalam tepung kering. Tepung keringnya aku cuma pakai tepung serbaguna aja ya. Masukkan lagi ke dalam bumbu marinasi tadi dan terakhir kita masukkan ke dalam tepung kering lagi. Ini jangan ditekan-tekan, cukup diawur-awur aja dan kalau udah tinggal digoreng ke dalam minyak panas aja. Gunakan api besar dan minyaknya yang banyak ya. Goreng sampai kekuningan. Kalau udah kekuningan, angkat tiriskan dan langsung dimasukkan ke dalam saus yang udah kita racik ya. Aduk merata sampai ayamnya ini terlumur sama sausnya. Ini dia ayam ricis ala rumahan versi low budget kita udah jadi. Simple, satset, rasanya enak banget dan yang pasti matang sempurna sampai ke dalam. Gara-gara tetangganya suami aku kasih olahan ayam yang satu ini, dia itu jadi neror aku terus buat dibagiin resepnya. Katanya ini tuh bumbu ayam bakar terenak yang pernah dia makan. Berhubung aku tuh udah diteror terus sama tetangganya suami aku, jadi aku mau share sekalian buat kalian ya. Bumbu yang gak boleh di skip ada terasi sama kencur, itu harus banget dimasukin ya. Nah, kalau bumbunya udah halus, langsung pindahkan ke dalam wajan, tambahkan dengan daun jeruk dan juga serai. Kalau udah mendidih, masukkan secukupnya minyak, kemudian baru kita masukkan dengan paha ayamnya tadi ya. Di sini aku tambahin juga dengan santan, aduk merata dan ini dimasak sampai matang dan empuk. Kalau udah seasoning dengan garam dan juga gula pasir. Aduk merata lagi sampai bumbunya ngeresep. Kalau udah ini mau aku angkat dan aku mau pindahkan ke dalam panggangan seperti ini ya. Panggang sampai matang. Dan karena ini bumbunya banyak banget, jadi sebagian aku buat bumbu panggangan dan yang sebagian lagi mau buat untuk cocolannya. Nah, ini ayam panggangnya udah matang, aromanya tuh udah wangi banget. Disajiin pakai sambal bumbunya kayak gini juga tambah nikmat banget loh. Dan ini hasilnya bener-bener matang sampai ke dalam. Teman-teman wajib banget sih cobain resep ayam bakar yang satu ini. Ini tuh beneran beda dari yang lain. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain ya. Selamat mencoba resepnya. Barang dapur Umi Dina, masak apa aja jadi mudah.
Katanya harga ayam tuh lagi turun-turunnya, 1 kilo cuma 15 ribuan aja. Coba di daerah Bunda sekarang harga ayam di angka berapa? Coba dong tulis di kolom komentar aku ya. Nah, berhubung ayam lagi murah, jadinya kali ini aku mau bikin menu masakan ayam lagi yang super simple saset tapi rasanya tuh enak banget. Untuk bumbu-bumbunya tadi udah aku tulis semua ya. Ini dikasih santan, dan biar santannya nggak pecah, di sini aku kasih dengan daun pisang kayak gini. Kalau dikasih daun pisang kayak gini, nggak perlu diaduk-aduk, santan nggak bakal pecah. Jangan lupa bumbuin pakai gula, garam sama penyedap ya. Di sini juga aku tambahin dengan kentang biar tambah banyak banget. Nah, ini dia olahan ayamnya udah matang, siap disajikan. Dimakannya pakai nasi putih hangat kayak gini aja udah enak banget beneran. Rasanya enak, nampol. Teman-teman wajib banget cobain sih. Selamat mencoba resepnya. Barang dapur Umi Dina, masak apa aja jadi mudah. Ini loh rahasianya bikin sayur sop yang seger, ngaldu, dan nggak bau amis sama sekali. Nah, pertama-tama untuk daging ayamnya kita kasih dengan kunyit bubuk, kemudian diamkan minimal selama 5 menit. Setelah itu baru kita bilas ya. Setelah dibilas kayak gini, angkat dan sisihin dulu aja. Lanjut, di sini aku mau tumis bawang merah sebanyak 5 buah, tumis sampai harum, masukkan daging ayamnya, tumis sampai berubah warna, baru kita masukkan dengan segelas air, disusul dengan bumbu lada bubuk dan juga bawang putih bubuk ya. Kalau mau pakai yang asli juga boleh. Tambahkan dengan garam, gula pasir, daun bawang, daun seledri, dan juga kentang. Aduk rata sampai kecampur, dan ini kita tutup pakai tutup pancinya kurang lebih selama 10-15 menit ya. Setelah ngaldu, keluar kaldunya, baru kita masukkan dengan air, wortel, dan juga kol. Aduk rata dan jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Jika rasa udah pas, angkat dan siap disajikan. Ini tuh bener-bener ngaldu banget, aromanya wangi banget, ditambah dengan bawang merah goreng kayak ini, beh nikmat pol. Dimakannya pakai nasi putih ditambah dengan sambal kecap, ini tambah enak banget. Teman-teman wajib banget cobain sih, dagingnya juicy, lembut, dan enak. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Emang paling bener kalau lagi nggak nafsu makan, bikin menu masakan yang satu ini. Aku jamin sih, kalau udah bikin menu yang satu ini, teman-teman pasti nambah sampai berpiring-piring. Nah, sambil nunggu ayamnya matang, di sini aku mau goreng bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga tomat ya. Tambahin dengan terasi bakar, garam, penyedap, sama gula pasir. Haluskan sampai halus atau sesuai selera ya. Kalau udah, ini ayam yang udah matang kita dinginkan dulu, dan di sini aku mau rebus labu siam kecil-kecil kayak gini. Dan kita siapin tepung sajiku serbaguna, tambahin dengan air rebusan ayam, aduk merata sampai kecampur. Kira-kira teksturnya kayak gini. Kalau udah tinggal masukkan ayam yang udah kita ungkep, balut-balutkan dengan tepung dan tinggal digoreng ke dalam minyak panas aja ya. Gunakan api sedang cenderung kecil, goreng sampai kekuningan, dan jangan lupa untuk dibolak-balik biar matangnya merata ya. Kalau udah angkat, tiriskan dan siap disajikan deh. Ini tuh beneran perpaduan yang nikmat banget. Pokoknya bikin nafsu tambah meningkat. Kalau udah masak menu yang satu ini, pokoknya siapin nasi sewakul ya. Selamat mencoba resepnya. Barang dapur Umi Dina, masak apa aja jadi mudah. Biar nggak bosen ayamnya dimasak gitu-gitu aja, cobain deh bun, dibikin menu yang satu ini. Simple, sarset, tapi bikin boros nasi. Nah, pertama-tama untuk sayap ayamnya kita belah menjadi 2 bagian. Kemudian tambahkan desaku marinasi, bawang putih bubuk, lada bubuk, dan juga di sini aku pakein juga dengan tepung maizena sama air ya. Kalau udah masuk semua, tinggal kita kocok-kocok sampai tercampur rata. Kalau udah kecampur, diamin aja minimal 30 menit, dan kalau udah 30 menit langsung aja digoreng ke dalamnya yang udah panas ya. Gunakan api sedang cenderung kecil biar hasilnya tuh bener-bener cakep. Goreng sampai kekuningan. Kalau udah angkat, tiriskan. Lanjut di sini aku haluskan bawang merah, cabai rawit, dan juga cabai rawit hijau ya. Ini dicopot kasar aja. Kira-kira teksturnya tuh kayak gini ya bun. Kalau udah kayak gini langsung aja dimasukkan ke dalam wajan yang udah berisi minyak panas. Tumis sampai harum biar wangi. Aromanya di sini aku tambahin dengan bawang putih bubuk dari desaku, garam, gula, sama air asam jawa. Aduk rata sampai kecampur. Jangan lupa dikoreksi rasa ya. Nah, jika rasanya udah pas, masukkan dengan ayam yang udah kita goreng di awal tadi. Aduk rata dan ini udah siap disajikan. Ini tuh beneran simple, sarset banget, tapi bikin boros nasi. Nah, tenang aja, ini tuh ayamnya matang sampai ke dalam walaupun nggak diungkep sama sekali ya. Pokoknya buat teman-teman yang udah bosen sama olahan ayam yang gitu-gitu aja, wajib banget cobain resep yang satu ini ya. Selamat mencoba resepnya. Barang dapur Umi Dina, masak apa aja jadi mudah. Menu ini cocok banget buat kaum rebahan yang malas banget ke dapur buat bikin masakan. Karena ini tuh bikinnya gampang pol, nggak perlu ulek-ulek, tapi langsung bisa jadi loh. Untuk paha ayamnya ini mau aku filet, ambil dagingnya dan dibuang bagian tulangnya. Kira-kira hasilnya bakal kayak gini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau udah selesai, susun rapi dan mau aku potong menjadi beberapa bagian ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini bun. Pindahkan ke dalam sebuah wadah, dan untuk bumbunya cuma pakai bumbu marinasi dan juga bawang putih, tambahin dengan lada
ada tepung maizena dan juga air. Untuk detail takarannya udah aku tulis ya. Ini dikocok-kocok sampai semua bumbunya kecampur, kemudian diamin minimal 30 menit. Kalau udah, siapin penggorengan. Kalau minyaknya udah panas, baru kita masukkan dengan daging ayamnya ya. Masak kurang lebih selama 8 menit menggunakan api kecil biar matangnya tuh merata. Kalau udah matang sempurna, angkat tiriskan dan siap disajikan. Dan ini dia chicken karage-nya udah jadi, simple satset, rasanya enak. Walaupun nggak direbus, ini tuh matang sampai ke dalam dan dagingnya lebih juicy loh. Mau buat ngemil atau mau buat lauk makan cocok banget. Dijamin anak-anak di rumah pada suka dan pengen nambah-nambah. Pokoknya buat teman-teman semua yang lagi mageran masak, wajib banget cobain menu yang ini ya. Selamat mencoba resepnya. Bareng Dapur Umi Dina, masak apa aja jadi mudah.